Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidur nyenyak, sudah salat subuh berjamaah walaupun bersama keluarga. Orang yang selalu datang ke masjid salat subuh berjamaah, kemudian dia terhalang untuk pergi ke masjid karena ada sebab-sebab tertentu, faktor kesehatan dan lain-lain, faktor musafir dan kesehatan, orang itu akan dapat pahala sembahyang penuh ke masjid kalau dia biasa datang ke masjid. Demikianlah hebatnya dalam Islam ini. Demikian juga dulu kita sudah bicara orang yang waktu sehat dia beribadat, tiba-tiba di ujung usianya dia sudah lemah, sudah dhaif, dia sudah nyanyuk dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah pelihara kita ya. Orang yang sudah uzur di ujung usianya, waktu dia usia sehat, dia taat kepada Allah, maka pahalanya berterusan juga saat dia sudah uzur, sudah nyanyuk. Itulah hebatnya, itu disebut dalam surah At-Tin, kita sudah bicara. Sekarang kita bersama surah Al-Alaq ataupun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah ini halaqah yang keberapa sekarang ya? Halaqah yang kelima. Kita sudah berada di halaqah yang kelima. Surah Al-Alaq ini surah yang ke-96. Ayatnya 19 ayat, jumlah perkataannya 72, hurufnya 281. Mengambil berkat, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah ya. Berapa jumlah hurufnya tadi? Jumlah hurufnya 281 ya. Jadi jemaah yang rajin ada bercerita tidak sampai semenit dibacanya surah Al-Alaq ini. Kita masih bersama kumpulan pertama yaitu ayat 1 hingga 8, dan hari ini kita fokuskan lagi kepada ayat 7 dan 8. Ayat bismillahirrahmanirrahim 6, 7 dan 8. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini diantara penekanan yang penting diambil berat dalam awal surah Al-Alaq. Kemarin kita sudah bicara bahwa Allah itu akan mengajar manusia ilmu yang dia tidak tahu kalau manusia itu belajar. Itu janji Allah. Itu janji Allah ya. Maka kita perlu menulis bacaan. Kalau boleh mendengar ceramah tausiah itu, ambil kertas, ambil pensil, tulis mana yang dapat. Karena Allah mengajar dengan kalam. Artinya apa? Kita karena membuat catatan. Qayyidul ilma bil kitabah katanya. Dalam satu hadis ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau tidak diikat nanti dia akan pergi, dia akan hilang. Maka perlu diikat. Kemarin juga sudah bicara satu hadis tentang Allah mengajar orang ilmu yang dia tidak tahu. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila bima alima.
siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, diamalkannya, ilmu itu untuk diamalkan, Allah akan memberinya ilmu yang belum diketahuinya. Senang saja ya, dapat sedikit amalkan, dapat sedikit amalkan, amalkan sebarkan, amalkan sebarkan. Pernah melihat satu tontonan di YouTube ya, ada orang posting seorang Black American, orang hitam Amerika baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, kemudian dia pergi sembahyang ke masjid berjamaah. Selepas sholat dimintanya mikrofon tuh sama imam, imam pinjam saya mikrofon. Dikasihlah sama imam. Apa yang dia buat? Dia baca Fatihah saja. Dia baca Fatihah, menangis dia. Kemudian ditanya, kenapa kamu sampai menangis? Karena Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan, balighu anni walau ayah, katanya. Sampaikanlah walaupun ayat pendek. Ini Fatihah kan sudah banyak ayatnya. Begitu dia mengamalkan Islam itu ya. Begitu dia mengamalkan Islam, dia ambilnya mikrofon, menangis, dia dibaca, berdakwah dia dengan baca Fatihah saja. Saya baru masuk Islam, katanya, saya merasa wajib mengamalkan ilmu yang saya sudah tahu. Itulah caranya. Dalam hadis tadi, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, Allah akan memberinya ilmu yang dia belum tahu. Itu maka dalam awal surah Al-Alaq ini Allah berjanji apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajar manusia itu ilmu yang belum dia ketahui. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu yang ada sama kita ini ilmu yang diberikan Allah. Namun dalam ayat 6, kalla innal insana la yatqa. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika rujaa. Kalla. Nah, dalam mentafsirkan kalla ini ada 3 pendapat nih. Pendapat pertama mengatakan, wahai manusia, janganlah demikian. Janganlah lari dari ilmu. Jangan tidak mau mendengar ilmu. Itu maksudnya ini. Dalam ayat 1 sampai 5 Allah menggesa memanggil manusia untuk belajar. Iqra, baca dan belajar. Iqra, baca dan belajar. 2 kali iqra di sini. Namun manusia banyak yang tak faham, sama ada tak ada ilmu, atau karena sifat yang akan disebutkan dalam ayat ini, wahai manusia janganlah demikian, ubahlah sikapmu itu. Mengenai sifat kufur nikmat, engkau ini kufur nikmat, disuruh belajar engkau tidak mau belajar, berarti kamu ini kufur nikmat. Dan mengenai sifat yang keterlaluan, lantaran kamu menilai dan melihat dirimu sendiri serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna, itu dia lihat dia tidak perlu, dia sudah cukup, serba ada sudah. Tidak perlu ke masjid, tidak perlu ke kelas, tidak perlu mendatangi guru, tidak perlu buat grup, tidak perlu ada link. Nah, inilah yang dikecam di sini, yang ditegur. Tak perlu ilmu lagi disebabkan kamu ada harta, ada kekuatan, ada harta, ada tahta, ada kuasa, ada penyokong, lalu kamu keterlaluan. Yatgha, kamu keterlaluan. Itu satu pendapat. Pendapat kedua dalam tafsir Al-Munir ya. Sementara sebagian ulama melihat bahwa maksud potongan ayat kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna ini sungguh jelas bahwa perihal manusia itu terlalu aneh. Ini meyakinkan. Tadi mencela anehnya manusia itu katanya. Si insan merasa hina dan lemah saat hidupnya miskin. Kalau dia tidak ada uang, dia merasa hina dan lemah. Justru pelampau dan keterlaluan dan hanyut dalam kemaksiatan, angkuh pelampau dan saat dia ada kekuatan, ada power, dan ada harta. Jadi pendapat yang pertama itu melarang. Pendapat yang kedua menegaskan itulah sifat manusia. Kalau dia senang, dia lalai. Kalau dia susah, dia gelisah. Artinya jangan begitu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini kebanyakan ahli tafsir mengatakan ayat ini khusus untuk Abu Jahal sebenarnya katanya. Nah, sebab
dilihat pada sebab turunnya adalah tentang Abu Jahal. Kebanyakan ahli tafsir melihat kebanyakan ahli tafsir melihat bahwa insan dalam konteks ini maksudnya Abu Jahal yang serupa dengan ataupun yang serupa dengannya. Pada dasarnya ini untuk Abu Jahal. Kemudian siapa yang ikut sifat Abu Jahal termasuklah di dalamnya juga, kata sebagian ahli tafsir. Artinya jangan begitulah ya. Kemudian kita nak sorot sedikit, inna ila rabbika ruj'a. Kemudian Allah memberi inzar, memberi warning, ancaman mengenai siksaan di akhirat. Lantaran sifat keterlaluan tersebut yang disebut dalam ayat sebelumnya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'au istaghna. Akibatnya apa? Inna ila rabbika ruj'a. Awas, janganlah sedemikian. Engkau kelak akan kembali kepada Allah Ar-Rabb Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah Ar-Rabb. Allah yang mengasihi kita nyawa, Allah yang mengasihi kita hidup, Allah yang mengasihi kita tenaga, Allah yang mengasihi kita akal, Allah yang mengasihi kita banyak fasilitas, banyak kemudahan dalam hidup ini. Ada rumah, ada kendaraan, ada duit, contohnya lah ya. Ada rezeki serba sedikit. Nanti bila kita kembali kepada Allah, kita akan ditanya. Subhanallah. Inna ila rabbika ruj'a. Awas, janganlah kamu bersifat keterlaluan. Kamu akan kembali kepada Allah Ar-Rabb. Bukan dilepaskannya kita. Manusia mati bukan macam matinya kucing, selesai masalahnya. Maksudnya tempat kembali hanya kepada Allah, tiada yang lain. Ini inna ila rabbika ruj'a. Ini bagi orang mengaji bahasa Arab, ini litakhsis, khusus katanya. Tempat kembali hanya khusus kepada Allah saja, tidak ada tempat lain lagi. Tiada yang lain. Allah akan menghisap setiap manusia mengenai hartanya. Akan ditanya sumbernya dari mana dan kemana dihabiskan, itu akan ditanya. Ada lagi pertanyaan lain selain harta ya. Tapi dalam tafsir Al-Munir ini dibuat penekanan tentang harta. Karena membuat manusia angkuh tadi dalam ayat sebelumnya tentang kekayaan ya. Diperhatikan dalam ungkapan ini bahwa ada laras bahasa berupa iltifat. Artinya ayatnya macam berubah. Mula-mulanya ayatnya macam menerangkan orang ketiga. Kemudian menjadi orang kedua. Kalau ar-ra'ahu istaghna itu untuk ayat orang ketiga tuh, ghaib. Inna ila rabbika ruj'a itu ayat mukhatab, orang kedua. Jadi kenapa berubah daripada pronouns-nya, kata ganti nama daripada orang kedua, daripada orang ketiga kepada orang kedua? Ini suatu katanya di sini satu ancaman. Suatu ancaman dalam gaya bahasa Al-Qur'an ya. Sebagai ancaman dan warning atas akibat sifat keterlaluan manusia. Dalam konteks ini, dalam tafsir Al-Munir edisi Malaysia dan edisi Jakarta ada disebut satu athar, kata-kata nasihat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa katanya? Rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah bin Mas'ud, man humani la yasma'an, sahibul ilm wa sahibud dunya wa la yastawiyan. Fa amma sahibul ilm fayazdadu ridha ar-rahman, wa amma sahibud dunya fayatamada fit tughyan. Thumma qara'a rahimahullah, thumma qara'a radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud, innal insana la yatgha ar-ra'au istaghna, wa qala lil akhar innama yakhsha min ibadil ulama. Apa maksudnya? Maksudnya ada asar diriwayatkan kepada Abdullah bin Mas'ud yang dimuat dalam tafsir Al-Munir. Kata Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, man humani la yasma'an. Ada dua jenis manusia yang tak pernah merasa puas. Jaga tuh ya. Ada dua manusia yang tak pernah merasa puas atau tak pernah merasa cukup. Pertama, pencinta ilmu, baguslah ya. Yang kedua, penggemar dunia. Tidak pernah cukup tuh katanya. Mereka bagai timur dengan barat, tidak sama tuh. Satu mencari dunia, satu mencari ilmu. Pencinta ilmu semakin meraih ridha Rahman.
Pencinta ilmu hari-hari bertambah ridha rahmannya. Diridhai Allah, disukai malaikat, didoakan sama makhluk. Pencinta ilmu, penyebar ilmu didoakan sama makhluk, bahkan semut dan ikan. Sementara penggemar dunia semakin gila melampau. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya tamada, dia cakap, ya tamada fit tughyan, semakin gila melampau, tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Lantas Ibnu Mas'ud membaca perkataan Allah. Apa katanya? Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inilah maksudnya katanya. Orang itu terlalu melampau karena dia melihat dirinya serba cukup. Patutnya bukan istaghna ya, patutnya la yastaghni, tak pernah cukup dengan ilmu. Ataupun iftakhara, merasa kurang, merasa haus, merasa lapar ilmu, haus ilmu patutnya. Patutnya kalau sifat positifnya haus ilmu, ingin ilmu, ingin ilmu, ingin ilmu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menguatkan untuk pencinta ilmu dengan membaca ayat dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Katanya apa? Orang ahli ilmu itu tetap berkembang rasa takutnya kepada Allah. Hari ini takut, besok takut, lusa takut, meningkat terus. Lalu dia semakin diridhai Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Nanti besok lusa kita akan bersama pedoman hidup dan hukum hakam yang dapat diambil pada ayat 1 hingga 8 surah Al-Alaq, kemudian baru berangkat kepada kumpulan berikutnya. Dalam tafsir Al-Munir, tafsir surah Al-Alaq ini, surah Iqra ini dibagi dua, bagian pertama dan bagian kedua. Sekarang sudah siap bagian yang pertama, masuk kepada bagian yang kedua. Sebelum itu akan melihat apa pelajaran yang dapat diambil dari ayat 1 dan hingga 8. Biiznillah ta'ala, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'uhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.